Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau nunjukin gimana cara merakit power amplifier satu persatu. Dimulai dari bikin penярah arus seperti ini yang tegangannya kegedean, habis itu kita kurangi menjadi tegangan yang kita butuhkan. Udah bisa teman-teman tonton di video yang sebelumnya ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi atau muncul di atas ya. Tonton aja nanti gimana caranya bikin penyarah arus seperti ini. Apa aja komponen yang dibutuhkan. Ini kan ada ya. Ada tulisan 24 volt min, kemudian 24 volt plus dan ground atau CT. Kita bisa pasang di atas atau kita bisa pasang di bawah, bebas sesuai kebutuhan. Yang ini adalah positif, yang tengah adalah CT, yang terakhir adalah min. Jadi ini plus, ini min, ini CT, ini plus, ini CT, ini min. Seperti itu ya urutannya. Sebelum kita rangkai, kita bakal cek dulu tegangannya bener nggak. Saya hidupin dulu trafonya teman-teman. Udah, dan sekarang kayaknya udah ada tegangan masuk. Kita akan cek berapa volt. Kita pakai skala 200 volt DC ya, untuk mengantisipasi kelebihan tegangan yang bakal muncul. Jadi yang ini kan min, kita tempelin seperti ini. Yang ini kan plus. Tuh tegangannya terukur berapa tuh, 28 volt ya. Ternyata 28 volt teman-teman. Kalau satu seperti ini terukur 16,6 volt. Kalau seperti ini sama 16,4. Tapi kan ini tegangan min ya, bukan seperti tadi ngukurnya. Jadi ngukurnya harus seperti ini. Tegangannya 16 volt. Ini tegangannya naik turun karena tangan saya nggak pas teman-teman waktu naruh probe-nya. Jadi tegangannya tuh cuman jadi 28 volt. Tapi kalau tegangan di awalnya, kita bisa lihat tegangannya terukur 82 volt. Gak apa-apa deh, kita pakai tegangan yang lebih kecil daripada yang saya bilang tadi, yaitu 28 volt. Jadi masing-masing tegangan positif dan negatif di power amplifier ini saya kasih tegangan 15 volt teman-teman, atau sekitar 16 volt gitulah. Karena kan kalau kita ukur satu tegangan tadi kan 16,6 volt ya. Positifnya 16,6, negatifnya 16,6. Dan inilah yang akhirnya bisa masukin tegangannya ke power amplifier, positif dan negatif. Kemudian setelah saya rakit kabel, jadinya seperti ini teman-teman. Sederhana banget ya. Jadi ini power amplifier, ini adalah tone control. Untuk keseluruhan ini namanya power amplifier, tapi untuk kitnya ini namanya adalah driver power. Kemudian ini tone control, kemudian ini regulator, kayak gitu. Dan yang kita butuhkan selanjutnya selain amplifier, selain power, selain driver power, kita membutuhkan tone control. Tone control ini saya pakai yang mono. Ini nggak di endorse, mereknya adalah ini ya, teman-teman tahu sendiri. Gampang, bisa cari di toko-toko komponen elektronik terdekat, itu pasti ada. Ini tone controlnya dilengkapi sama subwoofer. Ini ada bass, treble, volume, dan subwoofer. Jadi ler gitu suaranya kalau pakai speaker yang pas. Terus ini ada input output AC. Groundnya saya sambung di sini. Dan satu unit ini saya masukin di input atau disambungin langsung ke input. Pokoknya kalau tone control ada tulisannya input, itu masuk ke atau disambungin langsung ke colokan RCA ya teman-teman, seperti ini, RCA audio.
Terus untuk yang out ini kan ada tulisannya out to amp, keluar ke amplifier gitu. Jadi keluar ke amplifier ini kan mono teman-teman, cuman ada 2 kabel karena memang tone control mono. Jadi saya cuman pakai satu aja, saya pakai yang L aja, yang R-nya saya nggak pakai gitu. Jadi ya nanti mungkin cuman keluar suara satu sisi aja, L aja gitu, yang R-nya nggak ada. Kalau misalnya rekaman audionya tuh stereo, nanti yang keluar di sini cuman yang L aja gitu teman-teman ya. Nah, terus untuk pengkabelannya sederhana banget gitu. Jadi yang kabel warna oranye ini saya kasih tegangan 16,6 volt tadi ya. Tegangan yang aslinya dari Elco kan 82 volt. Nah, saya kasih rangkaian resistor seperti ini, tegangannya jadi turun 16,6 volt. Kemudian saya kasih kabel warna oranye, saya masukin ke plus 24 volt yang ada di kitnya seperti ini. Tuh. Nih. Oranye plus 24 volt. Tuh, kan kelihatan kan? Nah, yang warna pink gitu juga. Kabel warna pink itu kabel main. Kabel main itu tandanya di Elco yang kedua. Ini Elco yang pertama. Ini Elco yang kedua. Elco yang kedua tuh biasanya yang disambung mainnya Elco. Jadi tegangannya tuh minus gitu. Itu saya kasih kabel warna pink dan masuk. Saya sambungin kabel itu ke driver amplifier yang tegangannya 24 volt min. Terus yang satu lagi kabel warna abu-abu ini langsung disambungin ke CT. CT itu langsung nyambung ke trafo. Nanti juga langsung nyambung ke speaker teman-teman. Jadi CT itu masuk di tengah-tengah dua buah Elco plus dan Elco min, antara dua Elco ini ya. Ini adalah CT, jalur CT atau jalur ground. Jalur groundnya saya masukin langsung ke ground gitu. Jadi saya sambungin 3 kabel lagi dari amplifier, dari kit powernya ini ke tone control. Jadi sama-sama 3 kabel. Di tone control tegangannya berarti sama. Iya, sama. Di sini ditulisin 15 volt ya. Itu ditulis 15 volt. 15 volt DC. Bentar. Nah, ini ditulis 15 volt DC. 15 volt DC kalau misalnya kita kasih 16,6, ini nggak bakal rusak. Kenapa? Karena ada dioda zenernya teman-teman. Ini zener 15 volt. Jadi tegangan 16 volt itu nanti otomatis bakal distabilkan menjadi 15 volt atau diturunkan dengan stabil menggunakan dioda zener 15 volt itu gitu. Jadi tone kontrolnya aman kalau kita kasih tegangan 16,6 volt. Kecuali kalau kita kasih tegangan 24 volt ya nanti zenernya rusak gitu teman-teman. Ada toleransinya ya. Kalau 1 sampai 3 volt nggak masalah, tapi kalau di luar itu atau lebih daripada itu nanti dia pasti rusak kayak gitu. Nah, udah ya. Tadi yang belum apa ya? Ini ya kayak belum ya. Untuk outputnya nih di sini juga. Ini input, ini output. Outputnya ini masuk di sini teman-teman. Di out speaker L. Ini ada tulisannya out speaker L. Nah, ini saya kasih 1 kabel aja, kabel untuk positif untuk speaker nanti. Sedangkan yang negatif langsung saya sambungin di sini jalurnya ya, menggunakan kabel ini. Gitu. Jadi negatifnya udah dapat di sini, atau groundnya atau CT-nya udah dapat dari sini. Jadi nanti di video berikutnya tinggal kita tes aja gitu, muncul suara apa enggak gitu. Jadi minimal di video kali ini teman-teman bisa tahu cara merakitnya itu seperti apa. Power amplifier yang dipakai di acara-acara nikahan misalnya, di acara konser, itu konsepnya cuman seperti ini aja gitu. Nggak ribet, gampang banget bikinnya. Cuman yang dibikin di konser-konser itu atau di dangdutan-dangdutan itu yang sound balap itu kan memang komponen-komponennya tuh harganya lebih mahal gitu. Jadi lebih bagus hasilnya.
Tapi kalau misalnya untuk pemula, misalnya teman-teman pengen belajar, teman-teman bisa pakai komponen-komponen yang seadanya seperti ini, bisa dipakai kok. Ini pakai trafo bekas, ini pakai driver OCL 150 watt CX 300 150 gitu ya, jadi 300. Ini mereknya Bell, murah juga belinya. Ini berapa ya kemarin ya, 100 berapa gitu. Udah jadi, tinggal pasang pakai transistor Sanken, meskipun palsu nggak jadi soal. Terus ini tone control, ini mereknya Merapi. Ini saya beli di sini 50.000. Sebetulnya harganya mahal ya, karena kan nyebrang laut, jadi ada biaya transportasi, makanya di sini jual mahal seperti itu. Terus ini Elko-nya juga beli di toko komponen elektronik, banyak dijual. Diodanya dioda 6 ampere di toko elektronik banyak dijual. Selesai gitu. Kita udah punya amplifier untuk dangdutan di kamar gitu. Teman-teman, tunggu video berikutnya. Saya bakal tes gimana hasilnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.